Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas, selamat menempuh hidup baru. Mungkin yang menjalani hidup yang dahulu kelam kembali kepada masa yang akan datang. Pagi ini, alhamdulillah, saya masih diperkenankan untuk melihat kekuasaan Allah di mana-mana di sekeliling kita. Dan di belakang saya, oke, ini gunung salah satu bentuk kuasa Allah, kuasa ilahi yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Seperti banyak kekuasaan Allah yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, terutama ada di Quran surat ke-55 Ar-Rahman. Kalau kita pikir-pikir, sebanyak kita sejauh mata memandang ya, kembali lagi. oke. Coba. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Coba. Bayangkan apabila bukit diruntuhkan atau bukit dijungkir balikan gitu. Manusia mau bilang apa? Makanya janganlah sekali-kali kita coba melawan ataupun Mengingkari takdir, mengingkari, tidak mensyukuri nikmat. apa ya? Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang lalai akan perintahnya. Coba ibaratkan, bayangkan apabila gunung ini dibalikan. Coba antum kalau pernah buka Quran surat Al-Qiyamah Al-Haqqah, di situ diterangkan bumi ini diluluhlantahkan, dibinasakan, manusia tidak akan ada yang hidup kembali. Marilah kita sama-sama muhasabah diri gitu, memperbaiki diri. Jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang lalai atau jadi orang yang rugi. Karena hakikatnya Allah berfirman dalam Quran surat 103 Al-Asr, di situ diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya di ayat pertama, wal 'asri, demi masa. Demi masa itu apa sih? Demi masa itu begini. Demi nama juga Al-Quran, kalamullah ya. Jadi apapun yang diterangkan dalam ayat itu begini. Ya, lanjut aja bos. Apapun yang diterangkan dalam ayatnya itu Shadaqallahul Azim ya. Seperti apa yang antum pernah baca Al-Quran, ngaji, cuman sampai diakhiri dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Al-Quran itu begini ya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya ya. Oke, Seperti apa yang lanjut. Seperti apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah gitu ya. Jangan sampai manusia itu berada dalam kerugian yang di ayat 2-nya. Benar Kak. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lanjutkan Pak Ustaz. Jadi yang diterangkan di ayat pertamanya wal 'asri, demi masa. Maksudnya apa? Demi Allah, demi waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam dalam satu hari. Itu tuh sesungguhnya di ayat 2-nya, sesungguhnya itu manusia berada dalam kerugian. Berada dalam kerugiannya gimana bentukannya ini? Banyak. Berpotensi maksudnya. Berpotensi mendapati kerugian. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, berada dalam kerugian. Ruginya banyak. Dikasih Allah memberikan waktu 24 jam dalam satu hari, itu kan dinamakan demi masa ya. Demi masa
Demi masa, demi waktu yang Allah berikan, dari pagi ketemu pagi lagi. Manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Tapi kecuali Allah katakan di ayat berikutnya, ayat terakhir, ayat ketiganya, illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Illa itu kan kecuali illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, saling menasihati dalam kebenaran serta saling menasihati dalam kesabaran. Di situ kecuali orang yang beriman ya, kecuali illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu bagaimana? Kita yakin akan segala yang gaib gitu kan. Kok bisa sih langit tegak tapi nggak ada tiangnya? Kok bisa sih gunung itu datangnya dari mana? Coba kan berimanlah kepada yang gaib. Kalau antum pernah, bukan pernah ya sebenarnya, kalau antum tahu gitu rukun iman kan, Iman kepada Allah. Jelaskan terus. berimanlah kepada yang gaib. Beriman yang gaib gimana? Pencipta langit dan bumi siapa? Allah, udah itu aja, nggak ada yang lain. Pas. Mau kemana, Cai? Oke, siap. Oke, siap. Ya, jadi kita sambil santai, kita mentadabur alam, melihat sebenarnya ya benar, fabi ayyi ala Rabbikuma tukazziban. dan nikmat Tuhan manalah yang kamu dustakan. Alhamdulillah benar, saya hari ini bisa melihat, ya Allah, subhanallah, masya Allah, Kuasa ilahi di mana-mana. kuasa ilahi. Maka saya merinding benar. Sepanjang mata memandang, coba. Bisa ngerokok kan, ini sebuah nikmat Allah. Nikmat. Ngopi pagi-pagi kan, cuaca cerah, hangat kan. Ini maka dalam kehidupan itu sebenarnya titik terangnya itu kita itu bisa melihat Tuhan yang nyata. Siapa Tuhan yang nyata? Kedua orang tua kita, bapak ibu yang membesarkan kita. Coba Anda lihatlah orang tua yang memang bekerjanya susah. Mereka itu berjuang demi sampean atau ikhwan semua tanpa lelah berputus asa. Jadi kalau sampean berputus asa, ingatlah kata orang tua. Sebenarnya orang tua itu tidak pernah yang namanya putus asa untuk menafkahi sampean semua gitu ya. Oke, dilanjut Pak Ustadz. Kopi dulu nggak apa-apa. Kembali lagi ya, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Situ kan di ayat 2-nya, innal insana lafi husri. Jangan sampai kita tuh jadi orang yang rugi dengan apa yang Allah berikan dalam satu hari 24 jam. Ruginya kenapa? Dikasih waktu 24 jam dalam satu hari, kita bangun pagi, kita mau beraktivitas yang ada malah ngeluh, mau beraktivitas kita lupa baca doa, mau beraktivitas kita lupa ingat Allah. Subhanallah. Oke, kembali lagi. Ya sebenarnya channel YouTube saya ini alangkah baiknya emang seperti ini. Mas siapa? Gali Setiadi. Iya, Gali Setiadi. Saya emang suka, tapi memang yang di hati saya itu senang gitu kan. Menghibur orang itu termasuk mendapatkan pahala, bukan cuma ceramah doang. Saya memberikan view-view yang bagus, recommended buat kalian hiburan, itu adalah salah satu ibadah buat saya, gitu kan. Biar channel saya ini memberikan manfaat. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Khairunas utawi bagus-bagusnya menungso iku anfa'uhum linnas adalah orang yang
bermanfaat bagi orang lain. Nah, gitu. Oke. Gimana? Sudah kita? Ya mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bagi ilmu, yang bisa kita sharing ya. Jadi ambil aja hikmahnya, yang bersifat sia-sia itu mungkin sampean hilangkan saja. Ya ini kami begini adalah bentuk apa ya, kepedulian kita terhadap sesama gitu ya, saling mengingatkan ya, kan situ kan ayat 3-nya tadi kembali diterangkan, kecuali orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Kebenaran gimana? Kalau kita lupa akan apa sesuatu, lupa sholat, sampaikanlah, karena itu kebenaran. Kebenarannya apa? Dengan benarnya aturan itu kan yang pasti ada konsekuensinya kan, boleh gitu. Makanya kita harus saling mengingatkan gitu. Dan kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Nah, kita dapat ujian, teman dapat ujian nih, Kita bantu. kita Makanya- seenggaknya kita sampai sabar bro, sabar coy gitu kan. Itu udah cukup gitu sebenarnya buat kita ngingetin, oh ya, terus dia karena dengan dianya bersabar itu tadi timbul di hati dia itu sabar. Nah, disitulah sebenarnya kita tuh udah dapat pahala gitu kan. Antum juga dapat pahala, kita juga dapat pahala gitu kan. Jadi di mata Allah itu kita jadi manusia yang bermanfaat, jadi pemuda yang berguna bagi sesama gitu kan ya. Benar, Ustaz. Ya mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan, yang kita bisa sharing, yang bisa kita bagi ilmu sedikit ya kan, karena ada hadis mengatakan ya, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Akhirul kalam, Ma'assalamah. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lanjut tuh. Nih, pemandangannya tuh. Tuh kan, keren kan? Ya tutup. Enggak apa, coy.